Syria pada tahun 578 Masehi. Nama ayahnya adalah Rabbah, sama seperti nama dia sendiri, nama belakangnya. Dan nama ibundanya adalah Hamamah. Bilal ini adalah seorang budak berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Ketika ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang sangat terkenal waktu di zaman itu. Dia memimpin dan memiliki kekuasaan di kota Mekah. Dan Bilal bukan seorang manusia yang terlahir dari keluarga bangsawan, tetapi dia seorang budak. Akan tetapi ketika ayahnya meninggal, dia diwariskan oleh seorang tokoh Quraisy tadi. Bilal sangat mencintai keluarga kecilnya, yaitu ibundanya Hamamah dan adiknya. Bilal bin Rabah, dia memiliki jiwa kepemimpinan, keberanian, dan kesatria. Dia tidak pernah takut dengan penguasa yang sangat jahat waktu zaman itu. Karena saat itu banyaknya manusia yang diperbudak dan tidak dapat keadilan di dalam hidupnya. Sehingga Bilal bin Rabah itu, semasa hidupnya, waktu dia masih menjadi budak, dia diperlakukan secara kurang baik, secara semestinya manusia hidup. Dia diperalat seperti alat, seperti bisa diperjualbelikan dan dilakukan seenak-enaknya oleh tuannya. Dan maka dari itu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah. Dan waktu Bilal bin Rabah masih kecil, dia sangat tangguh dan memiliki jiwa kepemimpinan dan kesatria. Oke, kita lihat cuplikan video berikut ini. Dibawakan oleh adik. Oke, kita lanjut. Nah, ada pemimpin yang sangat terkenal waktu di zaman Bilal bin Rabah, seorang penguasa yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dia adalah penguasa yang sangat terkenal jahat waktu di zamannya. Senang menyiksa, memperlakukan orang lain sesuka hatinya, bahkan suka menyakiti orang lain. Umayyah bin Khalaf sangat membenci Islam dan melakukan segala macam penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bilal pun menjadi salah satu korban penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf tadi. Dan Bilal adalah seorang budak yang diperlakukan sangat buruk oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kita lihat beberapa kelakuan yang dilakukan oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, kepada Bilal bin Rabah. Lihatlah betapa begitu buruknya perlakuan Umayyah kepada Bilal. Padahal Bilal tidak melakukan kesalahan apapun. Akan tetapi Umayyah merasa kesal terhadap Bilal. Karena waktu itu Bilal diajak untuk mau menerima ajaran agama Islam. Akan tetapi Umayyah sangat kesal karena dia mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dan pada saat Bilal ketahuan masuk Islam, mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengikuti apa yang kata para sahabat lakukan kepada dia, sehingga uh, Bilal bin Rabah masuk agama Islam, terdengar oleh Umayyah bin Khalaf, dia mau menerima ajaran agama Islam, sehingga dia dipaksa untuk keluar dari ajaran itu agar tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sehingga dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Kita lihat, saksikan bersama. Nah, walaupun Bilal bin Rabah itu seorang budak yang berkulit hitam, bukan apa-apa di mata manusia, tetapi dia tinggi di hadapan Allah. Dan juga setelah Bilal bin Rabah masuk agama Islam, dia mendapatkan gelar, yaitu Muazzin ar-Rasul, seorang muazzin yang pertama kali dalam sejarah Islam yang mengumandangkan azan,
seorang manusia yang pertama kali yang disuruh untuk mengumandangkan azan. Dan meski Bilal ini salah satu menjadi sahabat Nabi yang paling menonjol, ia tidak pernah sombong walaupun dia seorang muazin, walaupun dia memiliki derajat yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi di para sahabat Nabi, tetapi dia memiliki sikap rendah hati dan ia tidak pernah meminta pengakuan atau pujian dari orang lain dan selalu menghormati orang lain tanpa memandang status sosial ataupun jabatannya. Dan dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa Allah tidak pernah melihat penampilan kita, tidak pernah melihat uh, paras atau bentuk dari wajah kita, akan tetapi Allah melihat dari hati kita dan keimanan kita. Dari Bilal kita bisa belajar bahwa begitu berat cobaan dia untuk mempertahankan keimanannya dan mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa berhala itu bukanlah Tuhan, itu hanya sekedar patung. Dan begitu kuat keimanan yang bisa kita tiru dari Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah adalah sosok yang berani, memiliki jiwa kesatria, dan itu harus dimiliki oleh kita semua. Maka dari itu, dari pelajaran Bilal bin Rabah sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ketangguhannya, kehebatannya dalam uh, memiliki jiwa kepemimpinan dan militer. Dan juga Bilal bin Rabah ini uh, salah satu manusia yang memiliki amalan yang luar biasa. Pada saat Bilal bin Rabah wudhu, pada saat Bilal bin Rabah azan, mengumandangkan azan, Rasul menjawab, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga trompa atau sendal kaki kamu itu terdengar di taman-taman surga?" Apa jawab Bilal? "Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah wudhu. Setelah wudhu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat wudhu, dan itu amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah." Barakallahu fikum. Jika ada kesalahan dan penyampaian yang masih kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.